Ada 3 janji Nabi. Yang pertama kata Nabi, mana qasad malun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu bi'afwin illa zullan, tidak akan pernah hina orang yang selalu memaafkan. Dan yang ketiga kata Nabi, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah, tidak pernah orang yang tawadu kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya seluruh hadirin, hadirat, saimin, saimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk iktikaf bermajlis ilmu, yang mudah-mudahan semoga detik-detik yang kita lalui ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali mengisi kajian di Masjid Baitus Salam ini saya kehabisan bahan, karena pantun Pak Imam ini tak pandai saya membalasnya. Beliau banyak pantun, tapi macam mana membalasnya Pak Ketua? Saya tak pandai berpantun ini. Tak ada berbakat berpantun ini. Jadi saya sering rasa malu macam mana ditambah lagi pantunnya tadi ada pula yang berhubung kait dengan gulai patin. Tapi rasa saya Pak Ketua, kalau masih gulai patin asam podeh patin alun istimewa itu. Yang istimewa asam podeh baung, asam podeh tapah. Ya Pak Ketua. Bila lawak diundang dia Pak Ketua makan asam podeh itu nanti. Awak tunggu setelah lebaran insyaAllah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian rutin kita di pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang
la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah agar bertakwa. Kita sudah uraikan makna dari takwa itu adalah berhati-hati. Turunannya adalah wara. Lalu pada kesempatan ini kita akan membahas turunan dari takwa itu yang merupakan iradat Allah melalui puasa. Di antaranya pula adalah agar menjadikan kita pribadi yang tawadhu. Disebutkan di dalam kitab ini, at-tawadhu'u sifatun min sifatil mu'minin. Sifat tawadhu itu adalah satu di antara karakter orang-orang yang beriman. Jadi dia beriman, selain dia berhati-hati dalam kehidupan ini, dia juga tawadhu. Nah, mereka inilah yang dipuji oleh Allah. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan beraktivitas di muka bumi ini hauna, dengan rendah hati, atau yang kita sebut dengan tawadhu. Nah, lalu bagaimana sikap mereka? Wa iza khatabahumul jahilun, apabila mereka mungkin dilecehkan atau mungkin direndahkan atau mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang tidak mengerti, respon mereka seperti apa? Qalu salama, mereka tetap mengucapkan yang baik-baik. Jadi rupanya Bapak Ibu, mereka beraktivitas dengan rendah hati di muka bumi ini. Kalau ada perlakuan orang kepada mereka yang tidak mengenakkan rasa mereka, respon mereka tetap yang baik. Jadi apa kata orang Melayu? Harimau pun di dalam, kucing juga yang keluar. Jadi macam mana pun mungkin rasa hati dia ketika diperlakukan dengan cara yang tidak baik tadi, tetap dia membalas dengan yang baik. Inilah karakter yang luar biasa Bapak Ibu, karena biasanya apa yang ada di dalam itu yang nanti keluar. Ya, tapi latihannya apa? Dilatih. Mungkin ketika hati kita tak suka, ya dilatih, yang dikeluarkan adalah tetap yang baik. Jadi kalau dalam teko itu isinya kopi, yang keluar adalah kopi. Jika yang diisi dalam teko tadi teh manis, yang keluar teh manis. Jika yang diisi air putih, yang keluar mungkinkah teh talua? Mungkinkah bandrek? Apa boleh Pak? Teh talua, bandrek, yang dijual di tepi jalan itu apa lagi? Pokoknya itu, ya. Jadi kalau ada yang di dalamnya air putih, tidak akan mengeluarkan selain itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu sekarang apa makna dari tawadhu? Disampaikan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, tawadhu itu adalah alla yara li nafsihi maqaman wala halan. Yang dimaksud dengan tawadhu itu adalah ketika seseorang tidak melihat di dalam dirinya ada hal dan ada maqam. Jadi dia melihat ke dirinya
dia tidak merasa memiliki maqam dan memiliki hal. Nah, apa maqam dan hal itu Bapak Ibu? Maqam itu adalah posisi ruhani. Itu namanya maqam, ya. Tingkatan rohani. Sedangkan hal itu adalah kondisi ruhani. Nah, jadi itu istilah tasawuf. Kita ilustrasikan dengan mudah. Misalnya Bapak Ibu, kita naik pesawat berangkat umrah. Lalu si A di kelas ekonomi, si B di kelas bisnis. Ada lagi yang tertinggi di pesawat itu Bapak Ibu, kelas 1, first class. Nah, itu sama enggak pelayanan, posisi dan kondisi tempat duduknya? Berbeda. Tetapi ada dalam satu pesawat. Pernah enggak Bapak Ibu di first class itu? Pak Ketua pernah? Pernah. Di first class itu Pak, bisa kita tidur, ada tilamnya, ada katilnya di situ. Nak mandi pun kita bisa di situ, ya. Apalagi first classnya pesawat sekelas Emirat atau Singapore Airlines, ya, itu luar biasa. Nah, berbeda dengan ekonomi. Nah, itulah posisinya. Inilah maqam yang disebut dalam ilmu tasawuf. Jadi antara kita, ya, antara satu orang dengan orang lain dalam satu pesawat itu ada perbedaan, ya, posisi. Nah, sedangkan hal itu adalah kondisi ruhani. Nah, ada yang kondisinya waktu itu bahagia, ada yang kondisinya pada waktu itu dalam posisi ruhani yang baik itu, ya, dia dalam kondisi yang begini begitu. Nah, jadi orang yang tawadhu itu Bapak Ibu, dia tidak merasa punya kondisi yang spesial atau posisi yang spesial, tidak ada itu, ya. Nah, karena dia merasa tidak memiliki hal yang demikian, maka kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika dia berjumpa memandang orang lain, pada saat itu dia merasa lebih buruk dari orang lain itu. Nah, itulah yang disebut dengan tawadhu, ya. Jadi tawadhu itu bukan berjalan nunduk-nunduk, duduk nunduk-nunduk, atau berbahasa yang lembut-lembut, tidak begitu. Tetapi tawadhu itu lebih kepada sikap batin. Dia merasa tak spesial di hadapan Allah, tak memiliki apa-apa di hadapan Allah, sehingga apa, di saat berjumpa dengan makhluk Allah ini dia merasa selalu lebih buruk. Maka konsep hidup kita ini Bapak Ibu, jika berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita berbaik sangka orang yang lebih tua ini lebih banyak amalnya daripada kita. Apabila berjumpa anak-anak atau orang yang lebih muda daripada kita, maka baik sangka kita yang dikedepankan adalah yang lebih muda dari saya ini lebih sedikit maksiatnya daripada saya. Maka kita selalu memandang dengan pandangan baik sangka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, pernah kita sampaikan pekan lalu, ada 3 yang disembunyikan oleh Allah. Yang pertama, Allah sembunyikan amal mana yang melayakkan kita masuk surga. Yang kedua, Allah sembunyikan maksiat mana yang rupanya di situ menyebabkan Allah murka. Lalu yang ketiga, dari hamba-hambanya ini Allah menyembunyikan siapa di antara mereka wali Allah, agar kita selalu berbaik sangka dengan orang lain. Nah, maka kalau sudah seperti itu kan bersih hati kita, Pak. Maka wajar kita ketika sampai Idul Fitri itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena secara fisik dia sehat, secara batin dia bahagia,
tenang, tentram karena tak punya masalah dengan orang lain. Maka orang yang paling merdeka jiwanya itu adalah orang yang batinnya tak punya masalah dengan orang lain. Jelas Bapak Ibu? Jadi sebelum lolok itu maafkan aja orang lain, ya. Misalnya sebelum tidur ada hari ini seseorang yang membuat kita kesal, maafkan sehingga tidur kita nyenyak. Ada orang Pak, saking bencinya dia dengan orang lain, payah tidur. Nah ini kan yang menderita siapa? Diri sendiri. Jadi yang bodoh dia, yang bongak dia, karena dia memasukkan sampah ke dalam hatinya. Makanya Pak Habibie dulu ketika banyak orang yang mencerca dia ketika Timur itu lepas, ya, banyak orang yang menjelekkan dia, apa itu presiden bagaimana begitu, ya. Akhirnya apa komentar beliau? Nak ngaruh katanya. Tak ngaruh, ya, karena itu sudah melalui proses referendum. Ya, jadi tak ngaruh. Kalaupun ada orang yang melecehkan, memburukkan saya, tak ngaruh kata Pak Habibie, karena tak akan merubah selera makan, tak akan merubah nikmatnya tidur. Jadi hidup ini kan kata orang Minang Bapak Ibu, yang bahagia itu adalah kok makan batambuh, kok lalok bakaruh. Yang ketiga, yang cik tu ndak usah lah disobek, ya. Ndak usah yang cik tu disobek kan. Apa tadi? Kok lalok, kok makan batambuh, kok lalok bakaruh, kok buang air lasu. Itu kan Bapak Ibu, walaupun itu mungkin bergarah, bergurau, tapi itu adalah yang dinamakan dengan filosofi hidup, ya. Tidurnya nyenyak, kemudian makannya enak, ya, kemudian tak bermasalah di pencernaannya, ya. Artinya itu adalah itulah yang pagi harinya dia sehat, ada yang akan dia makan, maka kata Nabi dia sudah memiliki dunia ini dan segala isinya. Jadi walaupun tadi asam pada batinnya kita bersyukur, tapi mantapnya lagi asam pada tapah. Nanti saya tunggu Pak Ketua mengundang setelah Lebaran. Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hidup ini kita Bapak Ibu, kita yang mengatur hati kita. Maka orang tawadhu itu dia tidak merasa punya kondisi dan posisi apa-apa di hadapan Allah, lalu oleh karenanya dia tidak memandang orang lain kecuali dengan kebaikan. Jadi bapak lebih baik, ya, ibu lebih baik, walaupun mungkin saya ustaz, saya doktor, tapi tidak ada yang berjamin kalau saya lebih dulu masuk surga. Ada tidak jaminan? Tak ada Bapak Ibu. Kemarin Bapak Harmen, salah seorang jamaah senior di Masjid Al-Furqan, perumahan Beringin di Arengkan, ya, sebelum Jumat meninggal. Dapat hari Jumat di bulan Ramadan, ya, dalam keadaan diuji oleh Allah karena sakit kanker getah bening, ya, tapi dia tetap ke masjid Bapak Ibu. Nampak dari fisiknya dia tidak sakit. Tapi Bapak kanker, iya, tidak usah dipikir kan tuh Ustaz kata. Padahal dia udah kemo Pak. Kemo itu sampai membuat rambutnya rontok, tapi dia kok tenang, ya, kok tenang. Jadi waktu itu kita bercerita, ya, apapun yang terjadi Ustaz, ujung-ujungnya nanti, ya, meninggal juga katanya. Jadi bukan sakit nih yang mematikan, ya, tapi ajal nanlah sampai. Itu dia. Itu kan mantap itu rohani ya Pak. Orang kalau udah kena sakit kanker tuh diponis mungkin tak semangat hidup, tapi dia santai saja, ya. Jadi hidupnya Ustaz katanya, man lam yamut bi sayfin mata bi ghairi, ya. Ini kata pepatah Arab, siapa yang tak mati karena tikaman pedang pasti mati dengan cara
lain. Tanawwa'atil asbab, sebab mati banyak, yang namanya mati satu saja. Macam-macamnya banyak sebabnya, tetapi yang namanya mati sekali. Jadi yang saya minta husnul khotimah aja Ustaz katanya. Ya, orangnya suka bersedekah Pak. Ya. Setiap kali anak saya bawa pengajian di situ dikasihnya 200, 300. Jadi kata anak saya tuh, enak kalau pengajian di sini ya katanya. Jadi setiap saya mau mengisi di situ ditanyanya, kapan jadwal ayah ke situ lagi? Kenapa nak? Enak pengajian di situ katanya. Rupanya baru tahunya selalu dapat dikasih. Ya saya enggak tahu Pak, anak saya yang kasih tahu. Jadi kata beliau waktu itu, kan yang wak minta kan husnul khotimah Ustaz kata. Ternyata apa yang diniatkan, apa yang diminta kepada Allah diberikan. Wafat pada hari Jumat di bulan Ramadan. Allah, dalam keadaan ya dia sakit. Nah, dikatakan orang yang sakit itu setiap hari, setiap detik digugurkan oleh Allah dosa-dosa. Luar biasa. Kan ujung-ujungnya nanti kita mati. Maka yang kita minta dalam kematian itu adalah kematian ujung yang indah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka kita berbaik sangka selalu. Jadi saya tengok Bapak itu Masya Allah, maka kita jadikan dia teladan. Ya, maka kita iqtadu biman mat, ambillah pelajaran dari orang yang sudah meninggal, karena orang yang hidup ini belum aman lagi dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, konsep tawadhu itu adalah ketika kita tidak melihat apa-apa di dalam diri kita yang spesial di hadapan Allah, menyebabkan karenanya kita memandang manusia bahwa mereka lebih baik daripada kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tak mencari dari manusia. Ya, kalau kita tawadhu, amalkan yang tadi itu, Allah sendiri yang akan memuliakan. Allah sendiri yang akan mencintai. Jadi kita tak harap lagi penghargaan dan peninggian derajat daripada orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu terbatas Bapak Ibu. Ya, hari ini datang satu orang ke saya minta sumbangan, saya kasih. Datang lagi saya kasih. Datang lagi yang ketiga saya kasih. Datang lagi yang keempat kira-kira iku pajaku ndak ada karojo nampaknya, meminta jutari. Tapi kalau dengan Allah Bapak Ibu, semakin kita meminta, semakin diberi. Semakin kita memelas, semakin dikasihani. Kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tiada abadi. Kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Hafal Bu? Kok banyak yang berzikir di belakang tuh? Hafal Pak lagu tadi itu? Nah, itu lirik yang dibuat oleh Raihan dulu. Jadi kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tiada abadi. Jadi kita tak perlu berharap kepada penghargaan orang lain. Kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Allah. Jadi saya melagu nih Pak supaya jangan ngantuk jemaah. Ya, tapi semakin ngantuk saya tengok ini. Ini karena suara ustadznya merdu pula mungkin ya nak. Iya Pak Imam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, janji Nabi apa? Tak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, tak akan pernah hina orang yang memaafkan, tak akan pernah rendah orang yang tawadhu. Ini janji Nabi, harus kita yakini,
harus kita amalkan. Tapi ada sedikit tentang masalah sedekah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masuk kita pada aspek fikih. Kata-kata sedekah di dalam hadis atau di dalam ayat itu diantara maknanya adalah zakat. Nah, jadi zakat itu harta tertentu yang dikeluarkan di waktu tertentu untuk objek tertentu. Nah, ini namanya zakat. Ada lagi namanya wakaf. Harta yang diberikan kepada kaum muslimin muslimat ma'a baqa'i ainihi, yang mana harta tadi berupa benda yang benda itu selalu mengalirkan manfaat selama dia ada. Itu namanya wakaf tanah. Selama tanah itu ada, diwakafkan, maka mengalir pahala. Wakafkan AC ke masjid, selama ada AC itu memberikan kesejukan, kenyamanan, maka mengalir pahala. Kemudian ada namanya infak. Infak ini adalah harta yang kita berikan demi kemaslahatan kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin mendapatkan kemanfaatan dari harta ini, maka ini dinamakan dengan infak. Maka infak ini Bapak Ibu bisa ke masjid ya untuk membangun ya masjid, atau bisa kepada orang, atau bisa pula infak ini Bapak Ibu sekalian diberikan ke masjid tapi demi kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya dipakai untuk dana sahur jamaah, dipakai untuk dana berbuka, atau di luar Ramadan untuk sarapan. Itu namanya infak, boleh digunakan demi kemaslahatan kaum muslimin. Ada lagi namanya sedekah. Ya, secara spesifik sedekah itu adalah harta atau non materi yang kita berikan kepada orang lain demi kemaslahatan. Nah, ini namanya sedekah. Sedekah ini boleh berupa harta, boleh berupa ya non materi. Maka senyum ke orang lain juga bisa disebut sebagai sedekah. Baca tahlil, tahmid ya dan lain sebagainya juga adalah sedekah. Dan bahkan kata Nabi, wa kullu ma'rufin sedekah, setiap yang baik-baik itu adalah sedekah. Nah, menyapu masjid, membersihkan masjid, mematikan lampu, menghidupkan, semuanya sedekah. Nah Bapak Ibu, tapi ada sedekah ini yang maknanya khusus, di situ adalah zakat. Maka kewajiban kita menjelang Idul Fitri ini adalah Bapak Ibu membayar zakat yang dinamakan dengan zakat fitrah. Ya, mayoritas ulama mengatakan diberikan dalam bentuk makanan pokok. Ya, ada yang mengatakan lagi boleh dengan uang. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, bayarlah zakat fitrah. Ini saran, bayarlah zakat fitrah itu dengan beras, lalu berikan tambahan berupa sedekah. Nah, itu kan keluar dari perbedaan pendapat. Ya, kita mengikut mayoritas ulama membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Ada pula yang mengatakan boleh dengan uang, ya digabung saja. Misalnya berikan kepada objek kita, memberikan zakat fitrah itu beras 3 kilo, lalu kita masukkan ke dalam amplop uang agak 100.000. Jadi dapat dia zakat tertunaikan, bantuan berupa uang kepada orang yang berhak itu juga bisa kita lakukan. Kenapa? Takkan berkurang harta yang disedekah. Jadi Bapak Ibu, masalahnya awak tak yakin, itu saja. Ya, kita tidak yakin, kita anggap apa yang kita kasih itu hilang, habis, padahal bertambah. Ya, takkan berkurang harta yang disedekah, akan bertambah. Jadi berikan itu Bapak Ibu. Namun ada satu pula yang perlu kita sampaikan, bila kita
memberikan zakat fitrah itu ke panitia di masjid, maka panitia di masjid tadi bukan amil zakat. Jelas? Ya. Jadi panitia tidak boleh mengambil bagian dari zakat fitrah tadi. Nah, ini banyak kekeliruan di beberapa masjid. Ada yang menganggap diri mereka panitia, mereka adalah amil. Amil itu kan petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menjemput dan memberikan harta zakat tadi kepada orang-orang yang memang layak diberikan. Nah, panitia di masjid Bapak Ibu bukan amil. Tapi statusnya apa? Ini kita sudah buat ketentuannya di dalam dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ketentuan umumnya, ketentuan hukumnya Bapak Ibu ada beberapa poin. Ini kita dengarkan baik-baik. Panitia zakat fitrah bukanlah amil zakat. Ya. Statusnya hanya sebagai wakil. Jadi kita wakilkan kepada mereka untuk membayarkan zakat fitrah kepada yang berhak. Nah, kemudian tugasnya semata-mata hanyalah mengawal amanah zakat hingga sampai kepada mustahik, ya, orang yang berhak. Itu ketentuan pertama. Lalu yang kedua, membayar zakat fitrah melalui panitia zakat fitrah hukumnya sah dengan catatan zakat fitrah tersebut sampai ke tangan orang yang berhak sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri. Nah, jadi sebelum Idul Fitri itu paling lambat pagi itu sudah diserahkan oleh panitia tadi. Kemudian poin yang ketiga, panitia zakat fitrah tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Artinya tidak boleh dibayar dengan harta zakat, tetapi boleh mendapatkan bayaran yang dalam istilahnya uang lelah dari sumber lain yang diperbolehkan syariat, ya, seperti dari infak atau dari biaya operasional yang sudah disepakati. Ya. Jadi kalau ada panitia, misalnya ada kas masjid, maka kas masjid infak itu boleh diberikan sebagai uang lelah untuk panitia, tapi tak dari harta zakat tadi, baik berupa beras atau jika ada orang yang menitipkan uang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang keempat, beras zakat fitrah yang diterima oleh panitia zakat fitrah tidak boleh diperjualbelikan, dipinjamkan, baik ketika atau setelah menerima zakat. Jadi misalnya kan ada nih Bapak Ibu, ya, jamaah yang berzakat fitrah di bawah atau 2,7, kalau saya biasanya digenapkan 3 kilo saja. Ya, jangan berhitung-hitung dengan Allah. Nanti Allah berhitung pula dengan kita, dikasihnya kita separuh napas. Ya, bisa menghirup tak bisa mengeluarkan. Jadi lalu misalnya ada orang bawa uang dia, ya, seharga 3 kilo tadi. Lalu dia ingin berzakat. Dia tak bawa beras, tapi dia punya uang. Jadi katanya, saya beli sajalah uang beras ini, Pak, katanya ke panitia. Ya, dibeli, kan dijual oleh panitia. Lalu dia berzakat dengan apa tadi, beras tadi, maka itu tak boleh. Ya, itu haram. Kenapa? Karena ini punya siapa? Punya mustahik. Kok pandai-pandainya panitia menjual sesuatu yang bukan punya ini ada juga kejadian di beberapa masjid, perlu kita perhatikan, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, panitia zakat fitrah tidak boleh menggunakan zakat fitrah untuk operasional pengelolaan pelaksanaan ibadah zakat. Jadi tak boleh memakai dari sumber harta zakat itu. Kemudian panitia zakat fitrah yang jika dia berasal dari fakir atau miskin, boleh diberikan bagian dari harta zakat dalam kapasitasnya sebagai fakir miskin, bukan karena dia dianggap amil. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka kalau ingin dapat bagian, maka diurus nanti menjadi UPZ,
ya. UPZ itu unit pengumpul zakat yang di SK-kan oleh Basnas Provinsi Riau. Itu silakan nanti kalau sudah dapat SK maka dianggap amil, tapi amilnya bukan menunggu, dijemput, didata, dibagikan. Maka dia boleh mendapat nanti dari beras itu bagian dia sebagai amil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke kaji kita tadi, tidak akan berkurang harta yang disedekah, tidak akan pernah hina orang yang mudah memaafkan, dan tidak akan pernah rendah oleh orang yang tawadhu kepada Allah, karena Allah sendiri yang akan memuliakan, mengangkat derajatnya. Itulah barangkali Bapak Ibu kaji kita pada pagi ini, yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu, yang menguatkan kita amal. Karena Bapak Ibu kaji kita kadang itu saja, ya, tetapi karena tipe kita manusia ini sering lupa, maka selalu diingat. Kaji itu kan itu aja tuh Pak, tawadhu, sabar, takwa dan lain sebagainya. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami serahkan kepada Ustaz Pantun. Ada pertanyaan? Ya. Oh, Ibu bertanya. Kasih ya Pak. Tunggu, pakai mic. Jelas, ya kan? Pakai mic, jelas, ya kan? Sungguh sejuk di ruangan AC. Pantun dulu. Sungguh sejuk di ruangan AC, sejuknya sampai ke batin. Tadi nampak Mas Bayu bolak-balik WC, tak enak tadi sampai patin. Baru sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa bertanya, ada perwakilan apa tadi itu yang menjawab yang menerima zakat itu bukan itu amil. Sebetulnya yang mana itu amil? Apa dikatakan amil itu Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Zakat itu diperuntukkan bagi fakir, miskin dan amil. Seterusnya ada 8 asnaf. Amil itu siapa? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi petugas zakat, mendata, menjemput, menerima dan membagi, menyerahkan kepada yang berhak. Nah, inilah yang disebut amil. Kalau dia punya SK dari pemerintah, dia amil, maka dia boleh mengambil bagian dari harta zakat. Tapi kalau tak punya SK, hanya di SK-kan oleh pengurus masjid atau ditunjuk saja, maka dia bukan amil, ya, tapi wakil, ya, pezakat, muzaki yang menerima dan menyerahkan kepada yang berhak. Maka kalau dia panitia tidak berhak. Maka supaya dianggap menjadi amil, maka uruslah menjadi UPZ. Udah ya. Kalau udah UPZ berarti panitia di sini mereka amil. Bolehlah mengambil berapa yang terkumpul, nanti diserahkan kepada beberapa panitia itu, ya, mungkin beberapa kilo, tak masalah. Jelas Ibu? Baik. Berapa orang amil kita di sini? Yang untuk zakat fitrah panitianya 2 atau 3? Nah, 3 itu bisa karena udah UPZ, maka dia bisa disebut amilah. Boleh nanti mereka yang mengatur berapa bahagian mereka, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustaz. Ya. Waduh tadi apa tadi itu rendah hati itu Pak Ustaz? Tawadhu. Tawadhu. Ya. Tawadhu itu rendah hati Pak Ustaz. Tapi terkadang dan pengalaman saya Pak Ustaz, kadang-kadang pernah ada orang menghina kita, mencaci, terkadang bahkan memandang kita gitu. Memang tidak kita lawan Pak Ustaz. Kita diam gitu. Rasanya menangis di dalam hati gitu Pak Ustaz. Memang tidak
dikembalikan tawadhu itu kepada standarnya. Apa definisinya? Jadi tawadhu itu apa? Dua tadi Ibu, ya. Definisi tawadhu, dia tidak merasa punya posisi dan kondisi yang spesial di hadapan Allah. Jadi bukan siapa-siapa. Lalu dia ketika berinteraksi memandang manusia, dia merasa lebih buruk. Orang mulia. Nah, jika ada orang yang menghina dia, ya sudah, itu tidak menjadi, walaupun sakitnya di sini, tetapi itu tadi dia tak menghiraukan itu, ya. Ndak memasukkan, kalau dalam bahasa sekarang namanya baper. Tahu baper, Bu? Ya. Kalau kata orang Melayu, kecil hati. Ya, sudahlah, hati itu kecil ditambah kecilkan lagi. Ya, baper itu bawa perasaan. Ya, bawa perasaan, ya sedikit-sedikit masalah disimpan, enggak usah. Ya. Nah, jadi tawadhu itu, Bu, tak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Kalaupun ada orang yang mungkin menganggap kita hina, merendahkan, itu tidak usah dimasukkan dalam hati. Jadi ada cerita yang lucu malam kemarin, Bapak Ibu. Di mushola di depan rumah ada seorang ustadz. Ya, ustadz ini kan di mushola itu banyak anak-anak. Lalu dikasihnya lah pertanyaan game untuk anak-anak tadi supaya tak ribut. Di situ ada anak saya usia 10 tahun. Dikasih pertanyaan, anak saya dapat, dikasihnya uang 5.000. Nak, mana ayahnya? Kata ustadz tadi, ya, ayah pergi. Tengoklah, kata ustadz tuh, anaknya ke musola, ayahnya tak ke musola. Tuh jemaah apa bisik-bisik? Nggak tahu ustadz ni kalau anak itu tuh anak ustadz yang ikut mendirikan musola di sini, yang penasehat di sini. Disampaikan sama anak saya sepulang saya tarawih. Ya, kata ustadz tuh tadi anaknya ke musola, ke masjid, ayahnya tak ke masjid. Kira-kira apa tujuan ustadz tuh ngomong kayak gitu coba? Bapak Ibu, boleh enggak dia ustadz berretorika dakwah dengan begitu, boleh enggak? Tidak boleh. Padahal saya juga pergi tarawih, pergi ceramah, tentu tidak di musola itu saya, tapi yang dia mungkin dikiranya ayah anaknya ayah bukan, tidak tahu dia. Ya, itu dia. Tapi kalau saya baper, saya telepon dia, kurang ajar kau, saya bilang. Saya ini ustadz nih, dia tergabung juga dengan MDI, Pak. Saya pengurus MDI itu. Kita yang kasih jadwal Allah. Tapi tak perlu baper. Tapi ini pelajaran bagi kita. Retorika dakwah tidak boleh begitu. Misalnya ada seorang ustadz bilang begini, alhamdulillah kita subuh ini bisa hadir di masjid ini, i'tikaf, bermajelis ilmu, ya, di saat orang lain tidur. Nah, boleh tidak ngomong begitu? Atau pergi kita tarawih, kita alhamdulillah bisa tarawih malam ini di saat banyak orang yang tak tarawih. Orang yang tak tarawih itu mungkin dia jualan bakso, Pak, untuk nafkah anak, istri. Gojek dia mungkin untuk, ya, Gojek itu kan mereka tidak tarawih itu. Ya, tapi mengantar siapa mereka? Ya, mengantar ustaz, mengantar sampai ke masjid. Ya Allah. Jadi retorika begitu tuh jangan retorika berburuk sangka ke orang. Urus saja amal kita, jangan menilai orang. Setuju? Ini ada ustaz bilang kita alhamdulillah bersyukur pada Allah malam ini bisa tarawih di saat orang-orang tidak tarawih. Ngapa nyebut orang? Ya Pak, setuju gitu. Yang orang tak tarawih itu mungkin karena ada hajat, ada anak yang akan dikasihnya makan. Di situ pula dia dapat mengalih, ya, jual sate dia, Pak. Ndak ikut dia tarawih karena ya Allah, kadang orang menjual sate itu sekedar untuk makan sehari itu, ya Pak. Ndak untuk kayu doh. Jelas Pak? Datang pula ustaz yang so mantap mengatakan, oh kita bisa nih, kalau ada ustaz tuh, kalau ada saya malam tuh saya tokok kepalanya tuh. Ya, ndak, retorika dakwah tuh tak boleh begitu. Apa gunanya dia? Oh, anaknya ke masjid, ayahnya tak ke masjid. Ndak tahu dia ayahnya ustaz juga.
Hah? Curhat nih ya. Curhat nih. Mama curhat ya apa? Itu kondisi, tapi kita tak perlu baper. Saya tahu orangnya, anggota saya juga di MDI, saya tahu, jadi tak ya, atau kita panggil, kita pecat nanti. Jadi tawaduk itu bukan berarti saya tawaduk, tapi itu ndak masalah besar. Ngapa kita masukkan pula ke dalam hati? Tapi kritik kita ya nanti saya sampaikan, tapi saya nak menyebut orang, jangan retorika dakwah tu begitu, tak boleh. Akhirnya orang buruk sangka, nanti tak boleh begitu. Ya, jelas Bu? Jelas Pak? Kok jadi curhat saya pagi ini? Baik, masih ada yang lain Bu ya? Cukup. Baik, jika cukup kita tutup dengan sama-sama bersalawat kepada Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sehat badan, panjang umur kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.